Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33, dan saya akan melanjutkan tutorial tentang atau sharing tentang Odoo Web Library atau Odoo JavaScript Framework. Dan kita saat ini masuk ke materi tentang komponen. Nah, komponen ini sebenarnya bisa dibilang yang yang paling penting lah, yang paling penting di UI-nya Odoo gitu kan. Ya cukup krusial lah dengan si komponen ini. Oke, jadi di OWL komponen ini itu kita akan mempelajari beberapa poin-poin. Ada properties atau method, dan method, terus ada static properties, ada lifecycle dan hooknya gitu kan. Terus ada subkomponen, ada dynamic subkomponen, dan status helper. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Oh ya, untuk contoh dari lifecycle atau dan hooks itu teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya. Ada setup, ada will start, will render, sampai error gitu kan. Jadi itu adalah method dan hook dari si komponen. Adapun nanti juga ada hook lainnya kayak useStat, terus ada useService dan banyak gitu kan. Dan kita akan mulai dari properties dan method. Dan tentunya akan mulai dari penjelasan tentang apa sih komponen, terus gunanya komponen di front end-nya Odoo tuh untuk apa sih gitu kan. Baik, jadi sebenarnya OWL komponen ini tuh bisa dibilang mirip dengan komponennya React. Jadi dia sebenarnya simple class gitu, kelas yang simple, isi metodenya juga nggak terlalu banyak, tapi dia itu adalah bagian-bagian kecil yang akan menjadi pembangun dari UI-nya Odoo gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat kan ada menu item, ada control panelnya, ada switch company, terus ada views, ada widget dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu dibangun dengan komponen gitu kan. Jadi komponen-komponen kecil digabung gitu kan. Nah itu jadilah ya bisa dibilang single page application Odoo gitu kan, kayak gitu. Mungkin secara secara pengertian ya OWL tuh komponen tuh itu ya, jadi dia kelas gitu kan, sebuah kelas yang mana nanti kalau kita mau bikin widget, mau bikin view gitu kan, mau bikin apapun tentang UI komponen gitu kan, itu pasti extendnya itu ke kelas komponen ini gitu kan, kayak gitu. Terus komponen ini punya properties dan method tentunya ya sebagai kelas tentunya pasti punya properties minimal itu pasti punya properties this gitu kan. Terus juga punya method constructor gitu kan, terus punya getter, punya setter gitu kan. Itu ya basic kelas gitu kan. Nah di komponen ini punya propertiesnya itu ada, mungkin kita biar lebih jelas kita langsung lihat ke source-nya GitHub di Odoo ya. Baik, jadi untuk properties dan method itu ada env, ada props, terus untuk metodenya ada render gitu, kan. Ini yang bisa dibilang ya bukan yang statik gitu kan. Jadi dia bisa diakses oleh instannya gitu kan, instan dari komponennya. Terus sebenarnya nggak banyak ya untuk properties dan metodenya ini. Terus ada env, ada props. Env ini kita kan sempat bahas tuh di episode kemarin tentang app gitu kan. Env ini tuh objek yang mana dia itu di share dari app, dan dari komponen parentnya juga bisa di share gitu kan. Bahkan dari komponen pun itu bisa di share gitu kan untuk env. Kalau props ini properti yang diberikan oleh si komponen parentnya gitu kan. Terus ada render ini fungsinya untuk ngerender template dari si komponennya. Cuman sebenarnya Odoo ini udah melakukan handle render gitu, jadi kita nggak perlu manggil komponen.render lagi gitu kan. Otomatis Odoo udah menghandle gitu kan, running rendernya tuh udah dihandle gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau running render manual ya kita perlu perhatiin juga gitu kan, nanti
malah ya terjadi re-render gitu kan, redundant render gitu. Jadi render ini opsional gitu. Terus ada static property. Static property ini dia ada template, ada components, ada props, ada default props ya. Nah, template ini itu adalah template ID gitu kan, template ID dari si komponen. Kemarin sempat di episode kemarin juga kita definisiin tuh template ID-nya kayak gimana gitu kan. Cuman kita belum sempat ngebahas secara detail gitu kan, template tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi template ini bisa inline template gitu kan, kayak CSS bisa inline ataupun ya eksternal gitu. Cuman untuk inline nanti kita lihat contohnya untuk inline kayak gimana, yang external file kayak gimana ya. Jadi ya tentunya kalau inline itu terbatas ya, karena kalau misalnya kita mau bikin templatenya sampai puluhan baris kan, inline itu kayaknya kurang apa ya, secara codingan juga nggak bersih gitu kan. Jadi acak-acakan lah gitu kan, nggak terlalu rapi gitu. Dan kita pasti ngoding templatenya di file JavaScript gitu, jadi nggak apa ya, kita mesti pakai extension khusus gitu untuk ngebaca templatenya tuh rapi gitu kan. Terus selanjutnya ada komponen. Nah, komponen ini tuh bisa dibilang subkomponennya atau child komponen lah ya, child komponen atau subkomponen gitu kan. Jadi nanti kita bikin child komponen atau subkomponen, terus kita daftarin di static property komponen ini gitu kan. Untuk mendefinisikannya bisa kayak gini, bisa static kayak gini, atau di luar kelasnya parent komponen dot komponen gitu kan, kayak di video sebelumnya kita udah praktekin. Terus ada props. Nah, props ini itu opsional juga sebenarnya. Jadi di sini bentukannya objek gitu kan. Props ini tuh yang akan diberikan oleh parentnya gitu kan. Jadi dari si contohnya ini class counter ini, propsnya itu initial value sama option initial value gitu kan. Nah, kalau misalnya dengan apa ya, optional true, artinya initial value ini ketika tidak diberikan oleh parentnya itu nggak bakal terjadi error gitu kan. Nah, kalau misalnya initial optionalnya itu nggak ada, berarti optionalnya false, atau optionalnya false itu ketika parentnya tidak memberikan properti initial value, itu akan error karena childnya itu minta gitu, tapi parentnya nggak ngasih gitu kan. Nah, untuk cara ngasih propsnya kayak gimana nanti kita akan lihat di selanjutnya gitu kan. Oh ya, mungkin video tentang komponen ini juga akan terbagi ke dalam beberapa video ya, jadi nggak satu video, karena kayaknya kalau satu video kebanyakan gitu kan, terlalu lama lah gitu. Terus ada default props. Nah, ini juga bentukannya objek. Nah, default props ini tuh fungsinya untuk memvalidasi propsnya. Jadi misal kita butuh props initial value gitu kan. Nah, untuk default props ini tuh bukan validasi. Nanti untuk validasi ada props validation ya. Jadi default props ini tuh ngasih nilai defaultnya ke si props ini gitu kan. Artinya kalau parentnya itu nggak ngasih propertinya, si childnya ini udah melakukan handle bahwa kalau nggak dikasih berarti initial value-nya ini tuh propsnya adalah 0 gitu kan. Jadi kalau parentnya ngasih 10 ya berarti 10, tapi kalau parentnya nggak ngasih berarti 0 nilainya, kayak gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti kita akan lihat di codingannya kayak gimana gitu. Oke, itu property, method, dan static property ya. Sebenarnya ini static property-nya ada beberapa lagi gitu kan. Ada support untuk yang widget itu ada supported file type, ada description gitu kan, kayak gitu, ada display name kalau nggak salah gitu. Oke, selanjutnya ada life cycle ya. Oke, life cycle ini tuh ya kalau diartikan bahasa Indonesia kan kayak apa ya, perputaran lah ya, perputaran gitu kan, perputaran hidup ya, muter gitu kan lah ya. Jadi si komponen ini tuh punya life cycle mulai dari awal dijalanin itu berarti setup gitu kan, terus will start, will render.
mount, will update proofs, sampai will destroy. Will destroy berarti kan dia dibuang dari dokumen objek model gitu kan, kayak gitu. Nanti kita akan pelajari nih, makanya ini video tentang komponen pasti panjang banget gitu kan, karena dari life cycle pun teman-teman bisa lihat lumayan banyak. Nanti kita akan bahas satu-satu fungsi dari life cycle-nya itu untuk apa gitu kan, kayak gitu. Terus nah ini kan di detail ya, intinya sih untuk life cycle ini pasti kita akan butuh ketika development nanti gitu kan, baik kita butuh will start, kita butuh untuk mounted, butuh patch gitu kan. Mungkin sedikit saya jelasin ya, kalau will start ini tuh dia dijalankan setelah setup gitu kan, dia asynchronous, jadi kita bisa nge-fetching data, kita bisa request API gitu kan, kita bisa load template, load library di will start ini. Terus mungkin kita loncat ke mounted. Mounted ini tuh akan jalan ketika template-nya itu, komponennya sudah dimasukkan ke dalam dokumen objek model. Artinya kita sudah mendapatkan elemen dari si komponennya kita udah dapat gitu kan, jadi udah di-mounting lah. Terus ada patch nih. Nah kalau patch ini itu akan dipanggil dia ketika ada update, ketika ada perubahan, ada update, dia akan terpanggil untuk patch ini gitu kan. Nah kalau will destroy, yaitu dia will destroy ini tuh dipanggil sebelum si komponennya ini tuh dibuang dari si dokumen objek model gitu kan, kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke, sebelum ngedetail ke life cycle-nya, kita akan lanjut. Tadi ada subkomponen. Nah subkomponen ini tuh isinya nanti komponen-komponen yang lain gitu kan. Contohnya gini, ada kemarin kita bikin my root komponen, isinya ada menu komponen 1 dan menu komponen 2. Mungkin kalau yang di UI nya Odoo contohnya ada satu ya, web client itu punya subkomponen, ada menu item gitu kan, menu komponen, ada control panel yang di bawahnya menu gitu kan, terus juga ada switch company gitu kan. Nah, itu kan termasuk subkomponen dari si web client gitu kan. Jadi kalau kita mau bikin subkomponen terus kita didaftarin ke parentnya, ya pakai static komponen ini gitu kan. Nah kalau dynamic subkomponen ini sebenarnya mirip dengan yang subkomponen ini, cuman di sini itu komponennya dynamic, artinya komponennya itu komponennya itu akan bertambah sesuai dengan yang kita definisikan, yang kita registrasikan gitu. Mungkin simpelnya gini gitu kan, di sini kan ada contoh kelas A, B gitu kan, terus ada kelas parentnya. Nah di parent di sini itu ada getter my component gitu kan. Jadi di sini si get my component ini gitu kan, dia akan melakukan getting komponen ke childnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia childnya sama dengan A, berarti dia akan nge-get yang A. Terus kalau misalnya else, berarti dia akan nge-get kelas B gitu kan, kayak gitu. Kalau ininya kita ganti B, berarti dia akan nge-get yang B-nya gitu. Oke, intinya untuk dynamic subkomponen ini tuh kita tidak langsung mendefinisikan subkomponennya seperti ini gitu kan. Jadi subkomponennya itu kita bisa lakukan looping gitu kan di dalam templatenya gitu. Jadi dinamis lah gitu kan, bisa berkurang, bisa nambah sesuai dengan yang di get gitu kan dari si parentnya gitu. Mungkin ya jelasnya nanti kita akan coba praktekkan di codingannya langsung ya, kayak gitu. Terus di sini yang terakhir ada status helper. Ini sebenarnya hanya method helper aja, jadi ngasih tahu kalau si all ini tuh statusnya lagi apa gitu, lagi new, lagi mount, cancel, atau destroy gitu kan. Itu hanya sekedar informasi aja sebenarnya gitu kan. Oke, baik teman-teman, jadi tadi kita udah kita akan lanjut nih contohnya ya. Ini contoh dari komponennya.
Jadi kemarin ini kan yang kemarin ya sebenarnya. Nah, ini contoh untuk inline template. Jadi menggunakan function XML ini juga dari si library awalnya ada gitu kan, awalnya XML. Jadi kita mendefinisikan template-nya tuh langsung gitu kan di file JavaScript-nya dengan helper XML gitu kan. Nah, untuk komponen ini kemarin kita udah bikin, yaitu contohnya ya gini, ada menu komponen 2, extend ke komponen, yang mana komponen ini tuh itu dari si library-nya all gitu kan, kayak gitu. Terus ini untuk yang external file template. Jadi template-nya itu kita pisah filenya, kemarin kan di page XML ya. Jadi memanggilnya itu adalah tname-nya, atau bisa dibilang sebenarnya template ID lah ya, template ID-nya yang dipanggil gitu kan. Oke, dan ini ya tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau inline template itu digunain sebenarnya ketika kita template-nya nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau untuk yang external file itu ya, kalau kita template-nya udah banyak, udah puluhan baris bahkan ratusan baris, nah itu ya kita perlu untuk bikin template sendiri. Tapi memang bagusnya ya kita bikin file XML gitu kan, terus kita panggil ID template-nya aja atau tname template-nya gitu. Oke, kita akan langsung ke codingan. Jadi ini sebenarnya app yang kemarin, jadi kita akan untuk apa ya, kita akan mendemonstrasikan si komponen ini di page atau app yang kita buat kemarin gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang belum sempat ngikutin yang app ini, teman-teman boleh nonton di video sebelumnya, di episode sebelumnya. Detailnya di situ dijelasin gimana cara buat app gitu kan. Oke, di sini sebenarnya udah kelihatan ya gimana cara mendefinisikan komponen gitu kan. Tapi di sini komponennya masih kosongan gitu kan. Jadi belum ada isinya gitu. Artinya masih basic komponennya si all gitu kan. Oke, ini saya belum running, kita akan running dulu ya. Oke, sambil nunggu running, harusnya nggak lama sih runningnya. Oke teman-teman, jadi di sini sebenarnya cukup simple ya untuk membuat sebuah komponen gitu kan. Kalau teman-teman mau bikin file baru silakan gitu kan, tinggal di copy aja ini terus bikin file baru, dan jangan lupa di load di manifest.js nya ya. Di manifest.py nya file js nya kita load gitu kan. Nah, untuk sekarang mungkin kan nggak terlalu banyak untuk komponen yang dibahas, jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk yang lebih detailnya lagi. Kita akan bikin komponen gitu, terus juga kita akan apa ya namanya, tentang subkomponennya, jelasin tentang subkomponennya, terus tentang template-nya gitu kan. Oke, cukup simpel untuk bikin komponen. Yang pertama tentunya teman-teman perlu import gitu kan dari si etodo /all gitu kan, yang nama kelasnya tuh komponen. Terus teman-teman tinggal bikin aja kelas gitu kan, tinggal bikin aja kelas. Mungkin saya bikin baru lagi ya, baru lagi di bawah sini. Nah, fungsinya export itu ya untuk melakukan exporting si kelas yang kita buat gitu kan, ketika kelas kita itu mau di load oleh file lain gitu kan, mau diimport di file lain gitu. Oke, export class, misal apa nama kelasnya, my component mungkin ya, my first component misal. Enggak first banget sih sebenarnya, my first component extend component. Oke, ini kelas biasa gitu kan, ini kayaknya salah ya, first. Oke. Nah, di apa namanya, di kelas ini, di kelas komponen ini itu ada function setup. Ini function setup, dan kita harus melakukan super gitu kan. Kita harus melakukan pemanggilan super. Artinya kita manggil fungsi asli dari si komponennya, setup dari si komponennya gitu kan. Karena kalau supernya nggak dipanggil, nanti harusnya pasti error gitu kan, karena kita melakukan replacement method setup ini gitu kan, yang mana di setup ini tuh di komponen ya melakukan beberapa perintah gitu kan, melakukan beberapa proses gitu. Kayak kita perlu melakukan super. Nah, di sini kita bisa bebas mau nambahin, misal
Di sini kita mau nambahin this my props gitu kan. My props sama dengan false kayak gitu kan. Jadi kita bisa nambah, terus kita juga bisa bikin metode. Misal kita contoh kita mau bikin button klik aja contohnya, kita ngikutin contoh yang basicnya aja, misal klik gitu kan. Oke, ini kita bikin function klik, terus di sini misal console log ya, tipe, terus console log misal this. Kalau this di sini mungkin kalau di Python tuh self ya, self dari si kelasnya gitu kan, self dari si kelasnya gitu. Nah terus life cycle-nya kan banyak ya, nanti di next video mungkin untuk life cycle. Jadi sini bikin basic dulu aja kelasnya. Nah terus untuk mendefinisikan template-nya, sebenarnya teman-teman juga bisa di sini. Untuk template bisa di sini, tapi kalau di sini teman-teman perlu static template gitu kan, karena memang static property gitu kan. Nah template-nya ini itu bentuknya string, terus manggil template dari si .xml atau teman-teman pakai helper XML yang simple gitu kan, kayak gini ya. Tapi kita harus import dulu nih dari si all, kita tambahin aja di atas XML, terus kita tinggal panggil dia pakai ini apa ya, kutip di sebelah angka 1 ya, backtick ya kalau nggak salah. Oke, misal kita bikin button. Oke, tutup button yang mana? Oke, button. Misal stringnya di sini klik. Nah ini kayak gini bisa untuk pendefinisian template gitu kan. Kalau di dalam kelas berarti kita harus pakai static keyword. Kalau di luar ya kita langsung manggil ke kelasnya langsung gitu kan. Jadi template kayak gini. Ini bisa salah satu sebenarnya, nggak harus didefinisiin semua gitu. Nah kalau semua nanti jadi redundant gitu kan. Mau di sini atau mau di dalam kelasnya itu bebas sih. Oke, kita komen yang di sini misalnya. Nah, terus di sini ini kita akan jadiin child component. Kita akan daftarin ke my root component sebagai sub komponen gitu kan. Oke. Ini harusnya udah berhasil ya sebagai komponen lah ya. Oke, coba ya. Sini udah template-nya kan di sini, jadi nggak pakai template ini, nggak pakai template dari external file ya. Kalau misalnya di sini kan external file gitu. Oke, kita nggak perlu refresh harusnya ya, cuman perlu upgrade modul sih. Sebentar, kita upgrade dulu modulnya. Oke, mudah-mudahan nggak error ya. Kita ini sorry, belum dipanggil. Jadi jangan lupa kalau kita udah registrasi sebagai subkomponen di parentnya atau di root komponen, ini kita baru registrasi aja ya, registrasi sebagai subkomponen gitu, tapi kita perlu panggil di sini namanya, nama kelasnya ya. Oke, kita panggil di template rootnya, kita upgrade ulang ya. Oke, sorry, kita refresh. Nah di sini udah masuk ya kliknya, cuman ini functionnya belum saya sambungin ke method functionnya yang tadi. Nah cara nyambunginnya gimana, kita akan coba ya. Mana, nah ini button klik ya, cara nyambunginnya gimana. Harusnya kan di sini ada ya, klik, tapi di sini nggak ada. Di sini itu kita menggunakan namanya event handling. Nah ini juga sama detailnya nanti di video di next episode saya akan bahas detail terkait event handling gitu kan. Jadi ada namanya event handling, langsung dari si template-nya kita definisiin dengan keywordnya itu adalah on, terus yang ketiganya ini
mau klik, mau change, mau mouse over, mau key up, key down, dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa gitu kan. Misal kita pakai T on click, isinya itu adalah function dari si kelasnya gitu kan. Kita langsung masukin. Di sini nggak perlu pakai kurung kayak gini, kalau pakai kurung otomatis dipanggil. Jadi biar nggak dipanggil, jadi biar namanya tuh event binding function gitu kan, kayak gini. Jadi T on click dengan nama functionnya click gitu kan. Oke, kita upgrade untuk modulnya karena saya nggak debug asset. Sebenarnya bisa kalau debug asset nggak perlu upgrade modul ya. Oke, klik. Nah, muncul kan. Nah, ini isinya disk yang tadi ya, my first component. Ada env-nya tuh, env-nya dapat kan, env-nya dapat dari si app-nya gitu kan. Terus ada my prop yang kita definisiin di sini, yang isinya false gitu kan. Terus juga ini ada ya tambahan dari si komponen all-nya kayak gitu. Jadi kita udah berhasil bikin satu komponen. Ya sebenarnya di video sebelumnya kita udah bikin beberapa komponen juga gitu, tapi di video ini kita khusus ngejelasin tentang komponen itu apa gitu kan. Nah, ini nanti komponen-komponen ini kalau kita join, kita gabung gitu kan, ya itu akan membentuk jadinya seperti ini gitu. Ini juga banyak komponen gitu kan. Ini ada komponen menu item gitu kan, ada navigation bar. Terus juga kalau kita masuk sini, ini ada control panel di sini gitu kan, ada switch company, ada user switch user gitu kan, user profile gitu komponennya. Ada komponen ini gitu kan, notifikasi, chat gitu kan, dan banyak banget komponen gitu kan. Jadi UI yang ada di Odoo itu dibuat dari bisa dibilang puluhan komponen gabungan gitu kan, yang dibungkus dalam satu root komponen namanya web client kalau halaman yang ini gitu. Kalau kita ini berarti kemarin yang bikin my root komponen tuh, nah itu berarti dibungkus ke dalam my root komponen ini gitu. Kayak gitu teman-teman untuk pembuatan komponen gitu kan, simple ya, nggak terlalu ribet. Nah, kalau misalnya ini template-nya udah panjang gitu kan, udah banyak banget, kayaknya kalau nge-manage di JS file kayaknya agak susah gitu kan. Nah, kita tinggal pindah aja. Misal kita di sini bikin dengan nama name my, kita samain aja ya namanya sama kelasnya, my first component. Terus kita copy nih buttonnya, kita cut aja, kita masukin sini. Nah, di sini berarti kita nggak pakai helper XML lagi, tapi kita langsung manggil ID-nya. Kok di copy ini sih? ID-nya kan sama ya, sama nama kelas. ID-nya boleh kok, atau tname-nya boleh beda dengan nama kelasnya. Tapi sih lebih baik disamain aja biar nggak pusing sih untuk manggilnya nanti. Terutama untuk maintenance-nya, untuk debugging-nya nanti nggak pusing gitu. Oke, ini sama aja hasilnya ya, kalau kita upgrade juga nggak ada perubahan ya. Oke, upgrade, kita refresh. Nah, sama ini hasilnya ya. Jadi kita udah berhasil bikin ya satu komponen gitu kan, dengan kita menginherit setup method, dan kita bikin method baru, function baru namanya click, yang console log aja, dan itu langsung kita panggil di template-nya gitu untuk event handlingnya kayak gitu teman-teman. Jadi cukup mudah ya untuk bikin komponen ya menggunakan OWL ini gitu kan. Dan ini menurut saya komponen ini perlu dipelajari karena memang ketika kita mau custom UI-nya Odoo, front end-nya Odoo itu ya menurut pandangan saya pribadi itu komponen ini sangat-sangat penting gitu kan, untuk membangun atau melakukan ya customisasi si front end-nya Odoo gitu kan, kayak gitu. Baik, mungkin di video kali ini cukup ya. Kita akan lanjut ngebahas tentang mungkin static propertinya juga kita belum bahas semuanya.
terus juga propertiesnya, terus juga life cycle, dan masih life cycle-nya juga banyak banget gitu kan. Kita akan bahas fungsi dari life cycle-nya gitu. Oke, mungkin saya akhiri di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.